Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akhlis dengan NIM 2021140006. Izin untuk mempresentasikan tugas semester pendek yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Insinyur Nasyiin Fakih STMT IPM terkait mata kuliah hidrologi terapan. Baik, di pembahasan yang pertama itu ada menghitung curah hujan rata-rata dengan menggunakan metode aljabar, di mana data yang diketahui awal itu ada pertama ada pos atau kita sebut stasiun, itu ada stasiun A1 atau stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Dengan curah hujan awal yaitu 800 mm, 900 mm, 1200 mm, dan 1050 mm. Setelah ditambah dengan NIM yang dikalikan dengan 2, maka curah hujan berubah menjadi 860 mm untuk stasiun 1, 960 mm untuk stasiun 2, dan 1260 untuk stasiun 3. Selanjutnya stasiun 4 itu ada di 1110 mm. Hasil yang didapatkan dari perhitungan menggunakan metode aljabar yaitu adalah 1047,5 mm rata-rata curah hujan dengan metode aljabar. Baik, selanjutnya ini adalah tugas soal nomor 1 terkait poligon. Nah, ini jadi di sini ada semisal sebuah danau, ini ditarik garis poligon untuk mengetahui jumlah debit rencana atau debit hujan yang masuk ke kawasan tersebut. Baik, di pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah menghitung curah hujan menggunakan metode Polygon Tyson. Jadi, di sini kita masih sama, yaitu masih ada 4 stasiun dengan luasan yang berbeda-beda tentunya, yaitu ada luasan stasiun 1 sebesar 700 hektar, luasan 2 itu ada 600 hektar, dan luasan A3 ada 850 hektar, di stasiun 4 900 hektar, dengan jumlah total luasan yaitu 3050 hektar. Untuk curah hujan itu sama seperti yang kita pakai di awal. Nah, setelah didapatkan hasilnya, maka didapatkan hasil luas dikali dengan curah, yaitu ada di stasiun 1 di mana itu ada 602.000. Terus stasiun 2 itu ada 576.000. Selanjutnya stasiun 3 itu ada 1.071.000. Terus selanjutnya di stasiun 4 itu 999.999.000. Nah, untuk jumlah keseluruhannya itu ada di 3.248.000, di mana hasil yang didapatkan yaitu dari sigma AI, PI, dan sigma AI itu adalah menghasilkan curah hujan dengan metode Tyson adalah sebesar 1064,92 mm. Jadi ini sama halnya dengan mencari rata-rata, cuman ini kita berbeda dalam mencari curah hujannya. Di mana untuk yang metode aljabar itu masih tidak memerlukan luasan. Nah, perbedaannya dari metode poligon ini yaitu dia masih memerlukan luasan untuk menentukan curah hujannya. Baik, kita memasuki
pembahasan yang kedua atau soal yang kedua, yaitu menghitung periode ulang hujan 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun dengan metode Campbell dengan data-data yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Di tahun 2012 itu ada 1354 meter kubik per detik dan seterusnya. Itu adalah data acuan untuk debit maksimum pada persoalan kedua ini. Baik, untuk langkah yang pertama dari metode Campbell adalah dengan mengurutkan debit maksimum dari yang paling kecil sampai ke yang terbesar. Untuk hasilnya bisa kita lihat di layar. Ini ada yang terkecil yaitu 1287 dan yang terbesar itu ada di 1459 meter kubik per detik. Baik, untuk langkah yang kedua dari metode Campbell ini adalah menghitung rata-rata debit maksimum. Jadi setelah debitnya kita urutkan dari yang kecil sampai yang kepada yang terbesar, itu kita cari rata-ratanya, di mana sigma X ini menunjukkan debit maksimum. Nah, N ini adalah jumlah tahun yang diketahui debitnya, ini ada 10. Jadi mendapatkan hasil yaitu 1391,8 meter kubik per detik. Ini untuk langkah yang ketiga, di mana kita akan menghitung simpangan baku untuk mengetahui nilai standar deviasi. Di mana di sini ada XI, yaitu adalah debit maksimum setiap tahunnya. Terus ada nilai X, di mana mewakili debit rata-rata, yaitu kita ketahui debit rata-ratanya adalah 1391,8 meter kubik per detik. Yang selanjutnya ada XI min X, yaitu adalah selisih data terhadap rata-rata. Terus yang selanjutnya ada XI min X dipangkatkan 2, itu adalah sebagai derajat selisih. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini dan nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian menentukan standar deviasi adalah jumlah daripada ini kuadrat selisih. Nah, setelah perhitungan dari tabel yang tadi itu ditemukan, nah maka ini ditemukanlah standar deviasinya yaitu 56,64 meter kubik per detik. Baik, untuk langkah yang kelima dari pada penyelesaian dengan metode Campbell yaitu adalah menghitung faktor frekuensi Campbell. Seperti yang sudah ada di tabel, itu ada periode ulangan, ada peluang, itu hasil 1 dibagi 1 kurang 1 dibagi TT, itu adalah periode ulangan. Dan kemudian ada reduced variate. Terus yang selanjutnya ada faktor frekuensinya. Nanti itu nilai K yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, dari temuan soal tersebut, itu didapatkan hasil debit rencana dalam satuan meter kubik per detik untuk jangka 5 tahun itu adalah 1451,72 meter kubik per detik. Untuk yang 10 tahun itu ada 1496,47 meter kubik per detik. Yang selanjutnya untuk yang periode 25 tahun itu ada 1553,01 meter kubik per detik. Untuk yang 50 tahun itu ada 1595 meter kubik per detik, dan yang terakhir ada di periode 100 tahun itu ada di 1636,63 meter kubik per detik. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengukur debit suatu sungai. Nah, ini kita misalkan ini merupakan salah satu sungai
yaitu dia memiliki lebar ini adalah 2 meter dengan kedalaman yang bervariasi. Yaitu untuk D1 ini adalah kedalamannya 0 karena dia ada di samping. Terus D2 ini dia memiliki kedalaman 1,7 meter. Terus untuk D3 ini ada di 3 meter. Dan kemudian D4 ada di 2,2 meter. D5 ada di 1,7 meter dan D6 0 meter karena dia di samping. Dengan kecepatan rata-rata airnya itu adalah 1,5 meter per detik. Untuk penyelesaiannya itu kita harus mengetahui luas setiap penampangnya terlebih dahulu, di mana di sini ada penampang 1 ditambah dengan penampang 2 dibagi dengan lebar sungainya, terus dikalikan dengan lebar sungainya juga ditemukan hasil seperti ini. Jadi total luas A atau luas penampang dari sungai tersebut adalah 17,2 meter persegi. Nah, setelah itu didapatkan hasil debit A per A dikalikan V, yaitu sungai tersebut memiliki debit 25,8 meter kubik per detik. Sekian presentasi dari saya. Bila mana terdapat kekurangan dalam bertutur maupun berkata, ataupun terdapat kekeliruan dalam tulisan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.